Anime-anime yang rilis beberapa tahun ini kebanyakan punya satu ciri khas yang sama, yaitu tidak keren. Jadi gue sudah melihat betapa banyaknya anime-anime isekai yang telah rilis di beberapa bulan dan beberapa tahun terakhir ini, dan itu ya banyak yang muasin gue sih. Semenjak Isekai was smartphone rilis di tahun 2017, sudah mulai berjamuran sekali anime-anime yang pergi ke Isekai. Terakhir kali juga gue kaget bagaimana dengan cerita ReZero yang punya tokoh utama kagak jelas dan ngaku paling sial selamanya. Lalu gue ketemu lagi sama tokoh utama di Isekai was smartphone bernama Toya yang dia itu menjadi pelopor anime-anime yang nanti tokoh utamanya tuh nggak terkalahkan gitu. Jadi ada salah satu judul dan itu bukan isekai, tapi semua penontonnya saat ini ngira itu anime isekai. Wow, anime apaan tuh? Yaps, buat lo yang penasaran, anime yang gue maksud adalah Mao Gugakuen no Futegi Gousha, atau dalam bahasa Indonesianya adalah Raja Iblis ke Sekolah. Udah banyak kok cerita tentang Raja Iblis ke Sekolah. Tapi cerita yang kali ini tuh beda. Tokoh utamanya itu nggak kayak tokoh-tokoh yang lain yang apa? Yang cemen ya. Jadi tokoh di anime lain tuh cemen semuanya, dipegang tangannya nanti ngeblus lah, dikit-dikit ngeblus lah, nggak ada keren-kerennya. Tapi tokoh utama dari anime ini, Anos Voldigot, adalah yang keren. Gue si RY and welcome to my channel. Ini adalah first impression gue tentang bagaimana gue menilai sebuah anime. And let's go to the intro. Jadi ini adalah sebuah anime yang diproduksi oleh Silver Lake yang akan berjalan sebanyak 13 atau 12 episode. Itu mah suka-suka seorang produser ya. Soalnya kenapa? Soalnya ini tergantung tentang bagaimana sponsor melihat sebuah cerita dan juga sebuah fanbase. Jadi kita tahu sendiri kan, anime seperti ini kan kita nggak tahu bakal laku di pasaran atau tidak. Beda dengan Sword Art Online, Dragon Ball, One Piece yang nanti bakal banyak produser-produser ataupun investor karena apa? Anime itu sudah punya nama. Lalu apa yang akan terjadi dengan anime yang bahkan belum pernah tayang? Yaps, pertama dilihat dulu. Bukan ceritanya, tapi bagaimana fanbase-nya akan datang. Contoh, anime isekai. Fanbase-nya pasti nanti mereka yang lagi cari waifu. Yaps, anime isekai itu isinya waifu doang. Waifu jualan tetek moe ya sampai habis itu doang yang dijual. Jadinya ada yang dijual dari situ. Hasil dianya adalah mereka mampu menjual satu, bantal guling. Itu penting. Yang kedua, merchandise. Mau percaya nggak percaya, yang ketiga ini yang paling penting. Desain karakter, jenis karakter. Coba lihat itu, karakter yang punya nilai jual super mahal. Saber dari Fate Zero, Fate Series. Itu bayangkan saja. Anda melihat jenis mukanya kayak gitu aja udah bilang, "Oh, itu Saber." Anda nonton Violet Evergarden, "Oh, itu Saber." Semuanya Saber di mata Anda. Oleh karena itulah, bagaimana sebuah cerita atau sebuah manga atau light novel yang akan dibuat sebuah animasi itu bagaimana dia cara mendapatkan fanbase. Dan itu dia yang didapatkan oleh anime Mao Gakuen Futegi Gousha. Namanya susah juga ya. Di anime ini bercerita tentang seorang raja iblis yang reinkarnasi. Nah, ini banyak sekali salah dipersepsikan oleh wiburik di luar sana. Sorry, gue bilang wiburik kenapa? Nonton kagak, ngehina iya gitu loh. Mereka tuh kebanyakan nonton tuh anime-anime isekai, lalu ke isekai dan langsung jagoan neon gitu kan. Yang akhirnya apa? Lihat desain karakternya aja, lihat trailernya aja udah bilang, wah isekai. Nonton kagak, beli kagak, beli dalam arti nontonnya beli ya, nonton legal juga kagak, ngehinanya paling jago. Nah itulah wiburik. Jadi gue tekankan, ini dia bercerita tentang seorang raja iblis yang bereinkarnasi ke 2000 tahun kemudian. Raja iblis ini sudah capek dengan perperangan dengan pahlawan di zaman dia bernama Kanon. Ganteng ya, dia cowok masalahnya. Nah, tokoh utama yang kita bahas ini sang Raja Iblis itu juga ganteng. Paling ganteng di tahun ini. Karakter paling ganteng kayaknya sih ya.
Gue pikir-pikir, ada lagi nggak kecuali Ishigami Yu? Nggak ada, yoks. Jadi Anos Voldigoth ini dia akan pergi ke dunia 2000 tahun yang akan datang, dan di sana dia itu bakal teriak-teriak ngaku-ngaku kalau gue tuh raja iblis yang kalian tunggu-tunggu. Dan semua orang-orang nggak percaya. Kenapa? Karena sejarah sudah dibelokkan. Wah, ini kerennya ini. Dia itu terang-terangan bilang, gua raja iblis, gua raja iblis. Wah, coba kalau anime lain nanti bilangnya, aku tak boleh memberitahu mereka kalau aku tuh raja iblis. Aku tak boleh memberitahu mereka. Aku tak boleh memberitahu, nanti dunia akan kacau. Ini tokoh utamanya malah teriak sana teriak sini kan. Pokoknya gagah, keren. Yang paling penting tidak bilang pakai kata boku no, mau sama. Enggak, dia bilang oreo no, mau sama. Kebi keren bosku, pakai boku gitu kan, kayak Hachiman aja kan. Gak ada keren-kerennya jadinya kesannya. Yang pasti adalah karakter yang paling menonjol di sini adalah tokoh utama itu sendiri yang berani beda gitu loh. Kalau Anda tonton dengan baik-baik, dia itu wajahnya lebih tampan daripada semua karakter tokoh utama yang rilis di tahun ini. Gak usah bandingkan sama Kazuya dari Kanojo Karishimas, dia ampas gitu. Gue berani terang-terangan ngomong setelah baca ratusan chapter dari komiknya, dan itu tidak pernah membuat gue puas. Makin lama pengen gue tabok gitu karakter itu kan. Jadi kalau kita membahas sebuah karakter yang bener-bener gue banget, ya sebenarnya seperti Anos Voldigoth ini ya. Dia bener-bener gue banget. Dia itu terang-terangan, dia itu kuat, dia itu bisa bikin orang kelepek-kelepek sama suaranya. Di Seiyu yang dijadikan produsernya sebagai pengisi suara dari Anos itu adalah seorang penyanyi dan emang juga seorang pengisi suara juga pekerjaannya. Suaranya lebih garang men daripada tokoh-tokoh lain yang suaranya sedikit-sedikit lekong. Itu perbedaan yang sangat menakjubkan bagi gue untuk sebuah karakter yang memang badass. Jadi kalau gue melihat episode 1 sampai episode 5 ketika video ini tayangkan, yang terpenting adalah gue suka banget sama karakter dari tokoh utamanya. Kenapa? Karena tidak naif, tidak aneh-aneh, dan to the point aja gitu loh. Dia itu membuat para penontonnya itu kesemsem gitu dengan tingkahnya yang cool banget gitu kan. Tapi kalau kita tidak membahas tokoh utama yang terlalu garang ini, ada lagi yang harus kita bahas adalah tentang bagaimana studio yang bukan studio besar, ya gue anggapnya bukan studio besar ya, Silverlink. Kenapa? Karena animenya itu tidak ada yang pernah bersaing di top anime setiap tahun. Silverlink tuh memang kebanyakan memproduksi anime isekai. Contoh, Isekai wa Smartphone, Death March. Lalu musim kemarin tuh Hamefura. Hanya anime memang mediocre doang di setiap musim. Jadi mau gimana lagi, mereka bukanlah studio sebesar One Pictures, Toei Animation, apalagi Ufotable. Udah, yang suka solo leveling gak usah teriak-teriak, Ufotable bakal ngadaptasi itu anime. Tapi kalau misalnya kita kembali kepada anime ini, kita melihat bagaimana desain, visual effect, dan lain-lain itu dibangun dengan sangat megah. Gue yakin ini emang ya dari source-nya aja, light novelnya aja, ini emang dibangun sedemikian rupa karena sudah sadar ini anime bakal banyak yang nonton. Dan benar saja, anime ini banyak banget ditonton. Cek aja datanya di Anime Planet, My Anime List, maupun di grup-grup Wibu, bahkan grup Mau Gakuen. Sebagai anime baru ya, gue lihat di Facebook itu grup dengan member terbanyak loh. Bisa dicek sendiri di Facebook. Bandingkan aja dengan grup yang memang animenya tayang di musim ini. Ingat, tayang di musim ini, jangan bandingin sama Oregairu. Mereka sudah punya fanbase raksasa yang sekarang lagi berantem. Oke, kita kembali lagi ke kenyataan. Bagaimana tentang karakter wanitanya? Yaps, mau bagaimanapun karakter waifu di anime ini emang sama kayak yang lain. Yaps. Gue gak habis pikir kenapa harus sama dengan yang lain. Padahal karakter utamanya itu sudah berani beda dari yang lain. Mungkin di sini mereka tidak akan menekankan dengan karakter perempuan. Kenapa? Di sini akan menekankan tentang hubungan para laki-laki yang nanti bereinkarnasi. Yaps, di sini ada lagi yang makan nasi. Contohnya adalah sang pahlawan atau musuh dari Raja Iblis Anos Voldigoth itu sendiri, dan itu yang akan menjadi daya tarik dari cerita ini. Kapankah mereka bertemu?
karena mereka sama-sama punya kekuatan untuk bereinkarnasi dan membawa ingatan mereka ya. Jadi kalau teman-teman baca komik, nggak usah komik ya, novel ya, tidak semua yang bereinkarnasi itu akan mengingat masa lalu, apalagi punya kemampuan yang sama, itu enggak. Oke, gua spoiler, silahkan sakiti hati gua kalau gua spoiler lagi. Tapi kalau kita kembali ngebahas tentang animenya yang gue baru tonton 5 episode ini, gue masih bisa menafsirkan salah satu dan juga bisa menyimpulkan bahwa ini anime pasti akan punya ending gantung. Soalnya ceritanya pasti bakal panjang dalam aslinya dan emang animenya itu dikhususkan untuk Anda beli light novel. Jadi untuk itu ya mau gimana lagi kan? Memang kebanyakan anime itu untuk mendongkrak penjualan dari light novel itu sendiri. Tapi gue berharap kalau misalnya anime ini tamat akan dilanjutkan. Kenapa? Karena ini seru banget. 5 episode dari episode pertama sampai episode kelima itu kita diperlihatkan bagaimana perkembangan dari karakter. Dan setiap karakter itu sendiri, baik itu Sasha, baik itu Misha, dan bagaimana tentang Anos itu memperkenalkan dirinya di hadapan teman-teman di sekolahnya. Bisa kita lihat di episode terbaru yaitu episode 5 yang dimana dia itu ternyata punya fans club itu sendiri dan dia itu nggak malu-malu, nggak kayak cowok-cowok sampahan gitu loh. Dia itu tetap keren, tetap cool gitu. Emang deh Raja Iblis itu harus ganteng, nggak kayak yang di Overlord gitu ya. Itu kok cuma tulang gitu kan, nggak ada ganteng-gantengnya. Oke, itu aja first impression gue tentang Anime Gaken Futegi Gousha. Kalau lo mau nonton, sudah banyak kok anime situs-situs wibu yang nge-share anime ini, bahkan di grup-grup wibu maupun di grup anime mau Futegi Gousha pun juga sudah di-share oleh admin-adminnya untuk video-video dengan subtitle Indonesia. Jadi untuk nonton anime ini sama sekali nggak susah kok. Dan lagi, fanbase-nya juga sangat luas dan menarik sekali untuk teman-teman ikuti kalau misalnya teman-teman lagi nyari rekomendasi anime di musim Summer 2020 ini. Itu sekian dari gue, I'm CRY, and mata nih.